Ya, tentunya jadi orang baik dulu. Iya. Kalau misalkan jadi orang Jadi baik, gitu. tentunya nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang Orang-orang baik. yang baik juga. Itu Oh, sih. iya. Ini acara kajian atau acara apa ya? Iya. Canda. Halo guys. Bertemu lagi dengan kita di Kukusan, kumpul-kumpul santuy. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Di sini ada aku, Rani Akilah, dari mahasiswa jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 5. Dan di sini aku juga ada 2 temanku. Mungkin bisa perkenalan? Oke, aku Maharani, aku dari Prodi D3 Gizi semester 5. Dan aku Latifah Zahra Putri Nugroho dari STR Gizi dan Dietetika semester 5 sama seperti Mbak Rani. Oh iya, mungkin kali ini Kukusan akan mendatangkan narasumber yang sangat menarik atau yang Menginspirasi sangat- banget iya. nih buat kita semua. Ya, ini gitu. langsung aja Mas Sandi bisa memperkenalkan diri nih Mas. Halo, selamat pagi. Halo, Pagi, Mas. Mas. Rani, Maharani, dan Latifah. Iya, Betul. Selamat pagi buat semuanya pemirsa Kukusan ya, pemirsa nih Iya. kayak kita di TV ya. Iya, iya. Ya, senang sekali sebenarnya kembali ke rumah ya. Kalau ke Poltekkes Jogja atau Polkesio, rasanya seperti kembali ke rumah gitu. Selalu merindukan lah, saya Jogja kan selalu buat rindu ya. Iya, betul Ya. sekali. Nama saya Sandi Ardiansah, tepatnya dipanggil Sandi. Kebetulan alumni dari D3 Gizi Poltekkes Yogyakarta di tahun 2008 masuk, lulusnya 2011. Kayaknya kalian masih SM. 2011 sepertinya SD ya. Oh, SD. Iya. Iya, SD 2011. menjelang SMP. Iya, itu masih bocil. Gokil. Iya, gitu. Mungkin kalau kan udah perkenalan ya, Ya. ternyata Mas Sandi ini lulusan dari mahasiswa gizi juga ya teman-teman. Mungkin Mas Sandi juga bisa mengasih tahu nih, memberitahu kepada kita Mas Sandi itu sekarang bekerja di mana, kemudian sekarang tinggal di mana, gitu ya Mas. Ya. Kita sharing-sharing aja ya Iya. secara Boleh, santuy boleh. seperti Santuy. Kukusan. Ya. Saya sebenarnya awalnya itu adalah ASN di Poltekkes Bengkulu ya. Jadi di 2014. Jauh sekali ya Mas. Jauh ya. Iya. Sebenarnya aslinya Palembang tapi besarnya di Jogja Oh, kalau iya. nggak salah. Terus setelah selesai kuliah di Malang, kemudian saya mendaftar CPNS ya di Kemenkes untuk penempatan sebagai ASN di Poltekkes Bengkulu. Poltekkes Bengkulu. Kemudian alhamdulillah masuk di 2015 tepatnya. 15 dan sampai 2019 saya berkesempatan untuk melanjutkan S2 saat itu sampai 2021. Kemudian saya baru di Jakarta, tepatnya di Kementerian Kesehatan. Tepatnya lagi di eselon 2-nya adalah di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan. Kalau biasanya teman-teman di pusat taunya Paskas ya. Ya, Oh, iya, Paskas. iya. Paskas. Nah, di 2022 saya di 2022 Februari saya bergabung di pusat gitu untuk membantu program transformasi kesehatan, mendampingi ya. Wow, Keren, keren banget Iya. ya. Dari tadi ceritanya apa ya, Mas Sandi ini sepertinya suka traveling ya. Iya. Suka traveling. Aslinya dari Palembang, Betul. kuliahnya di Jogja, lanjut di Malang, Ya, di Bengkulu dan ya, lain-lain. betul. Sekarang di Jakarta. Jakarta. Iya. Iya, keren banget. Wow, ini kesempatan bagi kita ya teman-teman bisa ngobrol langsung Ya. dengan Mas Sandi. Kita sharing-sharing nanti mengenai mungkin transformasi kesehatan yang bersangkutan dengan pekerjaan Mas Sandi ataupun pengalaman-pengalaman di dulunya organisasi ataupun di dunia perkuliahan seperti itu ya Mas. Ya, boleh silakan. Mau tanya nih Mas Ya. Sandi, waktu itu kan ASN di Poltekkes Bengkulu ya. Betul. Nah itu kalau boleh tahu jadi apa di Poltekkes Bengkulu ini? Sebenarnya saya di awal mendaftar formasi instruktur. Kalau dulu tuh ada, kalau sekarang PLP ya. Oh mungkin. iya, PLP. Nah, kalau dulu tuh instruktur karena masuk dengan formasi sarjana terapan saat itu ya. Oh Kalau iya. kalau dulu saya sarjana sains terapan. Kalau sekarang sarjana terapan. Terapan, ya. iya. Waktu itu gelar saya masih sarjana sains terapan. Kemudian dengan formasi instruktur. Cuma memang kalau di Poltekkes mungkin bukan hanya bekerjanya di lab saja, tapi akan banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan
administrasi lainnya, misalkan betul. membantu tim akademik, Iya. kemudian mungkin tim umum dan sebagainya. Jadi di 2015 formasinya adalah instruktur, kemudian memang kalau di Poltekkes kita ada pemetaan jenjang karir ya. Jadi jenjang karirnya nanti diarahkan kemana. Jadi pada saat itu karena rasio dosen juga di Poltekkes Bengkulu itu masih sangat kurang, jadi pada saat itu saya dipromosikan untuk pemetaan jalurnya adalah jalur ke dosen, sehingga harus melanjutkan S2. S2. Gitu. Karena dosen memang harus S2 untuk saat iya, ini. Iya. Kalau boleh tahu S2-nya di mana ya, Mas? Ya, jadi 2019 saya mendapatkan beasiswa dari Taipei Medical University di Taiwan. Jadi saya S2-nya di Taipei. Tambah jauh, betul. Menunjukkan suka traveling banget gitu. Iya. Kalau dulu saya nggak tahu kalau Keren banget. zaman-zaman kalian ada pernah nonton Meteor Garden nggak sih? Iya. Iya. Oh, emang ada ya Aku nggak zamannya. tahu. Maharani kayak waktu saya SMP atau Aduh, saya umur Tom berapa Mingse ya? kalau tahu ya. Iya, ya. Sanca itu mungkin coba deh nanti kalian buka YouTube. Jadi di era 90-an, 90-an atau 2000-an itu terkenal banget tuh serial Meteor Garden. Nah, itu lokasi syutingnya di Taiwan kebetulan gitu. Terkenal banget itu pokoknya. Nanti cek ya di YouTube ya. Oh, sebelumnya nih, Mas Sandi itu memang punya cita-cita pengen meneruskan pendidikan di luar negeri. Iya. Pasti ada ya, Mas? Jiwanya sebenarnya dari kuliah D3 itu lebih suka neliti, nulis gitu ya. Pokoknya kalau di kelas tuh ya sering cerewet lah. Biasanya kalau ada presentasi selalu tuh tanya paling cepat ya, tanya. Terus, tapi teman-teman apa sih? Saya kan dulu kadang di kampus dipanggil abang ya karena dari Sumatera. Abang tuh nanya mulu kayak gitu lah biasa teman-teman kayak gitu kan. Terus ketua angkatan juga dulu kayaknya. Ingat banget saya kalau saya ke kampus ingat banget biasanya kalau absen dipegang ketua kelas ya, atau dipegang. Saya ingat banget dulu kalau teman-teman gak masuk gitu ya, saya coret. Tapi kadang kalau dicoret pun kadang ditanda tangan ya. Saya coret, saya stabilo. Jadi teman-teman Kayak satisfying banget ya. iya, kasihan sih tapi ya lucu banget sih. Iya. Rindu sebenarnya sekolah. Terus emang jiwanya dari dulu suka nulis, suka neliti, sering ikut kejuaraan juga sebenarnya. Dulu sempat dapat hibah juga dari PKM. Sekarang ada PKM. Nah, sebenarnya awalnya itu PKM itu bukan dari Kemenkes ya, dari Kemendikbud atau Kemeristekdikti itu. Saya juga sempat dapat zaman-zaman dulu Kemendikbud untuk PKM, kemudian sering ikut lomba juga. Terus sama Mapres juga ada saya dulu juga dari Mapres. Keren. Gizi sebenarnya. Terus kenapa kuliah ke luar negeri? Sebenarnya salah satu mimpi juga. Sebenarnya saya punya istilah ya, kalau ini boleh bicara istilah namanya SOGA ya. SOGA, SOGA, Syndrome of Go Abroad. Jadi ini adalah sindrom. Saya membuat sindrom saya sendiri supaya saya bisa ke luar negeri dengan cara sekolah gitu. Bukan dengan cara jalan-jalan. Sebenarnya kalau jalan-jalan kita kerja cari duit jalan-jalan bisa. Tapi saya nggak mau. Saya pengen saya ke luar negeri tapi saya sekolah gitu dengan beasiswa. Jadi sindrom inilah yang membangun saya untuk bisa mewujudkan mimpi saya ya, sekolah ke luar negeri itu sih. Dan juga sebenarnya dulu mungkin teman-teman vokasi ya, kita menyebutnya sarjana terapan tuh vokasi. Saya sering banget dulu kalau ikut lomba tuh semuanya anak-anak akademik gitu, anak-anak S1 ya, anak-anak S1 lomba di Makassar, semuanya finalisnya S1. Saya sendiri waktu itu diploma 3 ya kebetulan. Terus emang nggak bisa ya anak vokasi bisa ke luar negeri gitu kan. Itu kayak membangun ambisi tapi tepatnya yang positif gitu. Pasti bisa kok anak vokasi. Apa bedanya sarjana terapan dan sarjana pendidikan? Toh bedanya cuma di persentase pembelajaran saja gitu kan. Akhirnya coba-coba sempat down, sempat hopeless ya, sempat merasa nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya terus dilatih, dicambuk istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya juga les sana, les sini gitu kan, belajar tulis esai yang baik gimana, motivation letter gimana. Terus saya dulu mimpi ya, saat saya ingat sekali waktu belajar biokimia misalkan. Biokimia itu atau
gizi klinik lah, asuhan gizi Iya, dietetik ya. Iya. Dietetik. Saya ingat, wah ini saya suatu saat pengen sekali bisa belajar dietetik tapi in English gitu ya, in English. Terus akhirnya ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bisa belajar di TMU ya, Taipei Medical University tepatnya. Dan memang lebih fokus ke clinical nutrition ya, sebenarnya seperti itu sih. Itu sih alhamdulillah mungkin rezeki untuk orang-orang yang terus bermimpi ya. Jadi jangan pernah lelah untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Tapi pastinya harus diimbangi dengan usaha Betul. Nggak cuma pasrah doang ya. Betul. Wow. Terus kalau boleh tahu nih, dulu Mas Sandi memang memilih jurusan gizi itu memang keinginan yang dari dulu atau ya yang penting kesehatan aja? Iya, iya. Tentunya bukan. Kayaknya hampir 80% mahasiswa gizi pasti tidak akan pernah memilih jurusan gizi ya. Ya. Ya ini motivasi juga nih ya buat teman-teman semua. Betul. Pemirsa Kukusan ya, pasti juga betul. yang nonton mungkin seluruh Indonesia, mungkin mahasiswa gizi mungkin hanya 60 atau 70% yang memang berniat untuk ke jurusan gizi. Tapi harusnya memang pengennya dulu memang kesehatan, tepatnya mungkin cita-cita anak zaman kecil gitu, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi astronot gitu kan, pengen jadi pilot gitu kan, kayaknya yang top 3 besar itu lah kayak gitu. Jadi ya tetap dulu pengen jadi dokter gitu, pengen jadi dokter kandungan. Kalau ada bidan cewek mungkin cowok mungkin saya akan pengen pilih bidan ya. Tapi saya sayangnya nggak ada, iya, karena di Indonesia nggak ada sayangnya. Jadi beberapa kali gagal. Kalau dulu namanya SPMB ya. Kalau sekarang apa ya? Sekarang udah ganti lagi. Udah lagi. SNBP atau kalau nggak salah. Oh, yang bercanda-bercanda. Iya, betul. Poltekkes nggak ada yang bercanda-bercanda kayaknya. Belum ada mungkin. Belum ada. Ya, dulu namanya SPMB, beberapa kali gagal, tiap tahun coba ya sampai saya semester. Saya baru semangat, mungkin nanti bisa lihat rekam jejak saya, tanya aja dosen. Mas Andi gimana dulu waktu kuliah? Saya dulu tipe orang yang kayak semester 1 sampai semester 2 atau 3 gitu saya masih kayak kurang semangat gitu ya. Apaan sih ini di gizi kita ngitungin biji kedelai berapa butir terus berapa gram. Apalagi kalau di gizi ini nggak sih angkatan Mas yang cowok itu pasti sedikit gitu. Iya. Waktu zaman 2008 ya, 2008 itu cowoknya ada sekitar 5 atau 6 ya gitu. Tapi tambahan program khusus dari Sorong waktu itu ada 3 orang gitu. Sedikit pasti karena pandangan orang terhadap jurusan gizi ini lebih banyak ke masak ya kan, ke mengolah menu dan lain sebagainya. Tapi nanti saya juga kasih motivasi juga teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur sebenarnya untuk masuk ke jurusan gizi ya. Terutama mungkin khusus son bagi teman-teman yang perempuan gitu ya. Positif value-nya yang bisa diambil apa gitu. Nah, sebelum saya di Bengkulu sebenarnya saya mau cerita dulu, saya sempat kerja di rumah sakit. Pernah di rumah Iya, betul. Gitu? Lulus dari Sarjana Terapan di Malang. Saya sempat mengabdikan diri di daerah saya, di salah satu daerah kabupaten namanya Kabupaten. Kalau sekarang udah jadi kabupaten baru, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ya. Tepatnya di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jadi saya benar membangun yang namanya rumah sakit pecahan dari, jadi ada puskesmas, itu ada puskesmas rawat tipe D saat itu, jadi rumah sakit puskesmas rawat inap dinaikkan menjadi rumah sakit tipe D. Jadi saya benar-benar membangun instalasi gizi yang mulai dari awal. Jadi pernah diceritain sama dosen katanya itu memang kayak kita tuh perlu paham SPMI atau apa ya, pokoknya yang mengetahui tentang instalasi gizi ruangannya atau apa. Betul. Itu pernah cerita katanya memang ada dari alumni itu yang beliau diamanahkan untuk dari awal gitu. Belum ada instalasi gizi yang mungkin yang sudah sefasilitas kayak yang memadai sekarang. Iya, betul. Betul, jadi mulai kayak dari awal merencanakan beli piring gitu kan. Ya, beli ompreng apa ya, plato ya kalau bahasa ininya.
kan kalian nggak bisa bayangin, kalian mungkin kerja ke rumah sakit, bayangan kalian ya udah Iya, saya ngikutin ngerjain aja. anime ya, Iya. ngerjain Iya. anime, food history dan segala macam. Kemudian nggak ada tuh kalian merencanakan piring Iya. dan segala Iya. macam gitu kan. Nah, saat itu saya mulai dari awal banget, platonya saya buat sedemikian rupa sampai menu pun. Iya. Jadi itu cerita lucu sebenarnya. Awal-awal itu food waste, apa sih namanya, sisa makanan. Iya. Sisa makanan pasien itu kan jadi standar pelayanan minimum ya kalau di Iya. rumah sakit. Harus kurang dari berapa persen gitu kan. Oh iya. Awal-awal tuh banyak banget sisa tuh. Jadi ibu-ibu dapur sebenarnya suka tuh kalau banyak sisa ya. Kenapa suka? Karena sisa makanan itu nanti bisa dibawa pulang untuk dikasih ke ternaknya. Kayak ada Oh, iya. ayam, Iya. ada bebek gitu kan, senang-senang. Akhirnya saya coba analisis menu ya, kan belajar juga Iya. ya dari Comstock video Iya. food waste-nya Comstock, Comstock. kemudian tahu nih berapa persen. Wah, parah banget di rumah sakitnya bisa food waste lebih dari 80%. Misalkan Iya. wah itu kan rugi ya sebenarnya. Untuk rumah sakit aja saya analisis menu, saya ganti menu sesuai kesukaan saya. Oh. Jadi kayak misalkan tentunya ini yang non diet ya. Iya. Ada kan menu yang memang untuk makanan biasa, Iya, non biasa. diet. Tadi saya buat sesuai menu saya. Apa misalkan nasi bakar bumbu kuning gitu Oh, kan. iya. Ya. Nasi ayam panggang misalkan bumbu kecap Iya, gitu. iya. Saya buat jadi ibu-ibu dapur tuh ini mah kesukaannya Pak Sandi gitu kan ya. Tapi hasil ya sebenarnya memang dari tampilan nama menu mungkin eye-catching dan ini apaan sih kok makanan rumah sakit nasi Iya. ayam panggang Iya, gitu kan. Tapi iya. kan sebenarnya contain apa sih ingredients bahannya itu kan sebenarnya dikurangi. Dikurangi, Ya. iya. Kecapnya berapa, garam dan Garamnya, sebagainya berapa. gula, Nah, iya. itu pengalaman yang mungkin berharga banget saya ketika nanti mungkin juga mengajarkan teman-teman ketika nanti di rumah sakit gitu kan. Jadi dan juga yang kedua value-nya adalah para perempuan nih sebenarnya udah tahu nih sebenarnya ilmu gizi itu seperti apa, mulai dari misalkan dari remaja putri kan sekarang dalam posisi itu, kemudian ibu hamil, kalian udah tahu sebenarnya apa yang harus dimakan, Iya. ya kan? Ya. Betul. Ada istilah tell me what you eat and I will tell you what you are, ya kan? Itu slogan gizi nih. Beritahu ke saya apa yang kamu makan, terus kemudian saya akan beritahu apa aja sih sebenarnya konten yang kamu makan itu. Tell me what you eat and I will tell you what you are. Itu yang harus dicamkan teman-teman mahasiswa nih supaya makin semangat. Sebenarnya Iya. memang apalagi kalian tahu bagaimana IMD, pentingnya IMD, kemudian Iya. kolesterol sampai nanti pada saat anak kalian lahir gitu kan. Pasti para suami nih yang mendapatkan mahasiswi gizi atau alumni gizi ini akan bahagia banget. Nggak perlu lagi yang namanya asisten rumah tangga untuk membantu, tapi kalian sendiri bisa meracik makanan tambahannya yang kaya protein. Iya. Nah, itu kalian harus bersyukur sebenarnya untuk kuliah di gizi. Meskipun kita diajarkan untuk ini nih memang basicnya dosen dulu ya. Ini kan saya makan dulu dosen, jadi kebanyakan ngomong. Jadi kadang Nggak apa-apa, tapi seru Iya. banget ini. di kelas itu kadang mahasiswa saya udah mulai ngantuk, ada pas hadir lama pasti kayak gitu kan. Jadi apa namanya, bersyukurnya apa, kalian bisa tahu sebenarnya apa yang akan kalian berikan kepada putra-putri kalian nanti ketika Iya. sudah mempunyai anak, takarannya berapa. Kemudian kalau misalkan gizi masak-masak gitu kan, ada lab kuliner gitu kan, lab dietetik, kerjaannya motong-motong gitu kan, nanti di rumah sakit juga ikut bantu-bantu. Sebenarnya value-nya adalah bukan kalian pandai untuk memotong, misalkan memotong semangka harus dengan 20 bagian misalnya kayak gitu, bukan itu sebenarnya. Tapi ketika kalian terjun ke rumah sakit, kita adalah sebagai seorang yang mengatur manajemennya. Kalian tidak akan memasak nanti di rumah sakit, guys. Jadi ada juru masak ya kan, ada pramusaji. Kalian nggak akan mengantarkan itu ke Pasien. bangsal ya, ke pasien, ada pramusaji. Tapi di sekolah ini, di Poltekkes Yogyakarta ini, kalian harus tahu step-stepnya gimana sih kalau masak, misalkan diet rendah garam 1 yang memang misalnya natriumnya harus berapa. Lah kalau kalian nggak mempraktekkan, gimana kalian mengajari atau memanajemen ibu-ibu atau juru masak yang nanti ada di rumah sakit. Iya. Seperti itu. Jadi bukan gizi
cuma masak Masak. doang, bukan. Kita tahu masaknya, tapi kita nggak perlu tahu bisa memasak. Kita tahu, oh ini masaknya seperti ini, tekniknya seperti ini. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau bilang ahli gizi, ahli masak, bukan. Kita nggak pandai memasak gitu. Iya, tapi untuk apa ya, Iya. pemikiran dari masyarakat itu masih seperti itu. Ya, Atau bahkan kalau saya sendiri nih sering dengar kayak, ngapain sekolah di gizi, kan itu cuman ilmu dari ibu-ibu PKK aja Nah, gitu. Kalau iya. dari Mas Andi ada pengalaman seperti itu nggak? ibu-ibu PKK aja. Ibu-ibu PKK itu juga sebenarnya belum tentu tahu Iya. yang mana yang misalkan menjadi concernnya sebagai ilmu gizi. Mungkin ibu-ibu PKK pandai memasak, pandai mengolah menu, tapi kita sebagai ahli gizi itu kan belajar dari awal gitu ya. Iya. Meskipun yang ibu PKK pengalamannya luar biasa, Iya. pandai mengolah, menyajikan menu. Nah itu bisa jadi pengalaman juga sebenarnya buat mahasiswa gizi, terutama nanti pada saat turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan tentunya ibu PKK erat dengan yang namanya kader. Iya. Ya kan? Kader sebagai ujung tombak Iya. kesehatan di Posyandu ini punya peran yang amat penting. Mereka nggak dibayar, Iya. meskipun sukarela. dibayar itu seikhlasnya, Iya. gitu kan. Tetapi harus kerjaannya balita di wilayahnya itu adalah menjadi anaknya sendiri. Iya. Jadi tanggung jawab. Jadi jawab tanggung ya. jawabnya. Nah, peran ibu-ibu PKK sangat penting sebenarnya untuk manajemen kader ini supaya menjadi baik. Nah, makanya di puskesmas itu kan ada nutrisionis ya, atau Iya. tenaga pelaksana gizi kalau di Iya. puskesmas. Mungkin nanti yang yang mendapatkan rezeki kerjanya misalnya di puskesmas kan kita ada pilihan food service, community Iya. nutrition sama clinical Klinik, nutrition, ya kan? Ada 3. Nah, ini mungkin yang tadi kesempatan nanti kerja di puskesmas ini harus punya banyak komunikasi yang baik. Komunikasinya harus baik nih sama PKK, Iya, sama sama ibu-ibu masyarakat kader, ya, sama kader, masyarakat. masyarakat. Betul. Iya, benar banget. Nanti kan adik-adik akan belajar ini ya, PKL, intervensi, PPG. PPG. Saya Kemudian- sudah, ya. Oh, udah Saya malah, sudah. udah. Bagaimana meskipun kita lagi bete nih, misalkan aduh lagi ribut sama teman gitu kan, Iya. ribut semalaman, paginya harus penyuluhan, mau nggak mau Iya. pemirsa peserta penyuluhan nggak pengen tahu kalian mau Iya, ribut iya. atau nggak. Nah itu yang nanti kalian akan belajar di lapangan bagaimana memaintain emosi, terutama kepada masyarakat ya, terutama Iya. kader mungkin yang memang tidak mendapatkan pendidikan gizi, Pendidikan. bagaimana kalian bisa mengolah bahasanya agar mereka Dapat lebih mengerti. diterima Dapat ya, diterima diterima Betul. dengan masyarakat. Iya. Ya, kuliahnya harus di Polkesio makanya. Iya, iya, harus di Polkesio. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung ya. Betul. Ini Beruntung juga, sekali. kalau boleh cerita kita juga lagi ini Mas dapat arahan dari Dinkes kota. Mm-mm. Kita buat pendampingan kepada balita ataupun ibu hamil yang beresiko Masalah gizi. Iya, ataupun KEK dan yang stunting gitu. stunting ya. Kita sudah mulai pendampingan ini mungkin sekitar 2 bulanan di Bagus. daerah Wirobrajan gitu Mm-mm. Mas. Jadi kayak ya benar kata Mas Sandi, ini kita harus bisa gimana caranya bertemu dengan masyarakat Iya. ataupun memanage emosionalnya kita Iya, gitu ya Mas. Betul. Karena balita kan susah ya. Berarti kan keluarganya yang Iya. harus Iya, betul. diberikan Yang harus edukasi, dirangkul, didampingi, edukasi. dirangkul. Kemudian Bu Milkek mungkin beliau nggak merasa beliau sakit. Iya, Karena iya, lagi biasa dalam aja. kondisi hamil, Hamil. kemudian ya saya tetap makan. Iya. Ini dia nggak merasa kalau sakit, tapi mungkin kalau misalkan sudah di USG gitu kan, pendampingan, kalian sudah tahu USG bagaimana kondisi janin. Nah ini mungkin ibunya akan aware. Iya. Makanya kita ada program kalau kehamilan, ini saya selipkan sedikit Iya. program ya. Kalau ibu hamil sebenarnya ada pemeriksaan namanya ANC ya, antenatal care, 6 kali. Kalau dulu 4 kali, sekarang 6 6 kali. kali. Kemudian pemeriksaan pertama, kunjungan pertama itu harus dengan dokter. Jadi kunjungan pertama akan diperiksa USG. Seperti itu. Bagaimana kondisi janinnya. Dan juga di kunjungan yang kelima, ya kan? Diperiksa sama dokter. Bagaimana nanti pada saat proses proses melahirkan. Ya kan? Melahirkan, kemudian apakah bayinya ataukah dalam kondisi yang baik, artinya jalan lahirnya sudah terbuka dan sebagainya. Saya kurang mengerti juga sebenarnya Iya. kalau ilmu kebidanan. Jadi dari USG ini kita akan tahu bahwa pada saat lahir apakah nanti resiko terjadinya BBLR atau BBLR. prematur dan sebagainya. Jadi ini programnya pemerintah juga untuk menggalakkan yang namanya kunjungan sampai 6 kali. Oh, Seperti itu minimal.
Ini nih, kalau Iya. dari cerita Mas Andi tadi ya, Mm-mm. sepertinya itu di perkuliahan sangat sibuk ya Mbak Rani Iya. Latifah. Iya. Kayak Iya. kita nih sebagai anak-anak semester Iya. 5 kayak kok ternyata sesibuk itu juga Iya. ya Mas Andi dulu waktu Iya. kuliah. Hmm. Itu apakah masih sempat untuk berorganisasi Mas? Ya, ya, well, organisasi ya, organisasi mungkin saya nggak akan bisa apa namanya seperti sekarang kalau misalkan saya dulu nggak ikut organisasi ya. Iya. Ya, saya flashback dulu. I was remember ketika dulu mungkin semester 3 ya, semester 3 saya ikutnya kebetulan di legislatif ya, BLM ya kalau Oh, sekarang. BLM. Ya, dulu saya wakil ketua Wow. wakil ketua legislatif ya, kemudian legislatif saya banyak sekali ikut UKM, Oh, UKM apa aja tuh, Mas? banyak banget. UKM riset itu saya yang buat dulu ada majalah namanya Recovery. Kalau sekarang saya nggak tahu majalahnya ada nggak. Salah, UKM riset, UKM jurnalistik. Jurnalistik Oh, ya, jurnalistik. kalau Iya, jurnalistik masih ada. biasanya Ada kayak majalah majalah Recovery gitu. itu ingat banget di zamannya saya pimpinan redaksi pada saat itu. Wow. Kemudian UKM riset itu kami yang mendirikan. Oh. Ya, yang Merinding loh. ya Wow, saya wow. yang buat capnya itu saya ingat Iya. banget dulu, saya sekretarisnya kebetulan. Oh. Terus saya BLM, kemudian riset itu riset, terus kemudian jurnalistik, terus SKI juga. Saya Masya SKI Allah. Ataqwa. Ya, Masya Allah ya, maksudnya dengan kehidupan Jogja sedemikian Iya, rupa ketika iya. kita habluminallah, hibluminanasnya nggak baik itu ya, maksudnya habluminallahnya juga baik gitu loh. Maksudnya saya tahu Jogja bagaimana gitu, kita bisa baik di sini ataupun sebaliknya gitu. Tapi Poltekkes Jogja mengajarkan saya juga untuk bisa ikut ke kegiatan rohis ya, itu SKI Ataqwa ya pada saat itu. Saya ingat sekali itu kita ngadain kegiatan lomba-lomba mewarnai di Maulid Nabi. Saya ingat banget. iya. Saya juga seneng MC dulu. Jadi kalau teman-teman adik-adik tanya ke dosen-dosennya, saya dulu MC langganan tuh kalau Iya. setiap acara gitu ya. Eventnya. Terus ya SKI Ataqwa, UKM jurnalistik, UKM riset, BLM. Kemudian di semester 5 saya mendirikan Ikamagi di 2010, 13 Oktober. Oh, ini masih ya. Iya. Pertama kali Munas di Jogja. Di Mas? Jogja, betul. Itu Oh. perjuangan berat Iya. sekali bagaimana mengumpulkan semua orang dari seluruh Indonesia Keren datang ke banget. Jogja. Saya juga merinding nih, Iya, sumpah. iya, ternyata selama Ya, ini yang sering dibahas dosen ataupun di organisasi. Enak oh, kali ya, sekarang Karena ini Kayak adalah dosen- orangnya Ya, lagi kita betul sama secara kita langsung. gitu. kayaknya dosen gizi kalau bahasa itu nakal. Nggak nakal sih. Iya, saya ingat 13 Oktober 2010 pada saat itu ya. Saya di semester akhir. Oh, iya. Di satu sisi sedang ikut seleksi Mapres saat itu ya. Oh, iya. Wow. Mapres, pembimbing saya dulu Pak Waryono, Dr. Waryono. Oh, iya. Jadi saya ingat banget kalau sama Pak Waryono tuh tiap malam saya ingat banget saya harus ke rumahnya bimbingan KTI Mapres pada saat Iya, itu. Ingat banget. Jadi di semester 5 itu saya membangun Ikamagi, kemudian saya seleksi untuk Mapres Mapres Poltekkes direktorat, kemudian saya juga harus menyelesaikan KTI. Jadi bagaimana beban berat seorang Wow. mahasiswa Iya, D3. D3 udah hampir Ya, saya positif thinkingnya adalah saya bukan mahasiswa D3, tapi saya mahasiswa S2 pada saat itu. Saya harus mengerjakan KTI Mapres, karena KTI Mapres saya tidak sama dengan KTI D3 saya. Gitu. Di saat lagi Ikamagi, aduh itu. Tapi alhamdulillah memang berkat bantuan teman-teman panitia pada saat itu dari BMJ ya. Dulu Iya. BMJ, sekarang HMJ. Iya, Ya. Dulu namanya BEM jurusan gizi. Sekarang iya. perubahan nomenklatur nama. BEM itu harus dari tingkat pusat saja, kemudian iya. yang di prodi yang di jurusan himpunan. Iya. Jadi saat itu dibantu teman-teman HMJ juga, teman-teman panitia, kemudian teman-teman seluruh Indonesia itu Iya. pengen banget gitu ya punya organisasi nasional yang mereka bisa saling tukar informasi. Kadang kita nggak sama loh. Misalkan di Jogja mungkin kita menyelesaikan diet ya, kasus diet itu dengan diketik Iya. ya kan, Iya. diketik ya, diketik. Tapi kalau di Sumatera, misalkan di Bengkulu tempat saya dulu mengajar, itu mahasiswanya harus tulis tangan. Oh, tulis tangan.
Coba deh nanti kalian diskusi gitu sama teman-teman Indonesia, gimana ngerjain kasusnya gitu. Jadi Kita aja waktu ujian aja udah ngeluh, padahal cuma Iya. satu iya, ujian bayangkan aja. mereka yang harus beberapa kasus. Tiap Jadi minggu. jadi aduh, jadi saya awal-awalnya kaget ya, karena kan saya maksudnya lulusan dari Jawa, Iya. maksudnya gitu maaf. Heeh. Lulusan Jawa, kemudian yang biasa kita mengerjakan ngetik gitu kan, Iya, tinggal ganti iya. bahan, masukin Excel, masukin Iya, apa semudah program itu. software dan lain-lain. Hitungnya udah otomatis. Dan Iya. salin dan aja. teman-teman adik-adik yang di Bengkulu dia harus tulis tangan, dan itu kalian tahu riskannya. Kan dikumpul tuh, misalkan Iya. kita mau praktek minggu depan, berarti kan Iya. harus dikumpul minimal Iya, Kamis iya. atau Jumat Iya. gitu kan, biar dosennya bisa Iya. koreksi. Koreksi dulu. Saya ya asal coret, bukan asal coret ya, kalau salah ya coret pakai Oh iya ya. iya, coret, Ah. perbaiki, dan mereka kan harus nulis Iya, lagi. dari awal. Betul. Nah, dia tahu nih. Jadi kalau misalkan ya itu keuntungan adanya Ikamagi, kita bisa saling share gitu ya. Oh, iya. Bukan malah makin saya yang baik, itu yang Iya, tidak baik, tidak, iya. semuanya baik, tapi memang semua punya sistem ya. Iya. Sistemnya di Bengkulu mungkin biar mahasiswanya lebih terlatih gitu kan, Iya. lebih lebih terlatih mungkin dan lebih teliti gitu kan. Iya, Ya, betul. seperti Lebih itu. telaten juga Lebih ya. telaten juga gitu kan. Karena kan nanti di rumah sakit kita juga akan menulis gitu kan. Iya, betul. Tidak salahnya juga sebenarnya yang di Jawa misalkan dia mengetik gitu Mengetik. kan. Iya. Itu kan juga proses berpikir Iya. gitu kan, Iya. seperti itu. Jadi ya itu pengalaman sih buat teman-teman juga. Kenapa baiknya adanya Ikamagi, bisa saling tukar informasi. Gitu. Wah, keren sih. Ya. Mungkin semoga aja Mas Sandi ini juga bangga kalau boleh cerita ya Mas. Ya. Sekarang itu ketua BLM dari jurusan gizi. Wah, Masya Allah. Terus ketua riset juga dari jurusan gizi. Masya Allah. Saya Terus- diundang dong riset, pengen deh. Kemarin baru Sampein dong. first gathering. ya. Ah. Ya, terus ini Wasekjen 1 Ikamagi juga Dari- dari jurusan gizi. Iya, Jadi iya. kayak wow, ternyata dulu orang petingginya Iya. lah itu juga dari jurusan gizi. Jadi Iya. kayak kita nggak perlu Nggak, kaget atau betul. gimana, karena memang Nggak dari perlu dulunya insecure ya, Iya, bahasa anak bener. jaksel. Kesel banget Sering gitu. nggak Iya. terlihat ya anak Betul. gizi itu kayak Tuh. paling nakes apa sih Poltekkes jurusan apa keperawatan ya Iya, apa sih iya. kayak gitu-gitu ya. Dan ini kebetulan kan kita bertiga ini juga anak organisasi ya. Iya. Kebetulan. ya dari ketuanya juga. Kelihatan ya dari cara ngomong gitu. Kadang saya ingat dulu juga di hari gizi, saya ingat di 2010 itu kita bersama-sama dari BEM UGM gitu. Oh, iya. Unrio, saya lupa ingat Unrio, UGM yang ada gizi. Pokoknya saya ada gizi di Jogja, kita saya senang lihat kalau hari gizi Jogja mengadakan karnaval, Oh, kali iya. Oh karnaval. iya iya. Itu saya dulu juga pernah karnaval 2010 ingat Iya. banget. Terus ada sedikit orasi gitu. Saya ingat Iya. banget. Aduh, saya teriak-teriak gitu di depan. Ya, maksudnya itu sebagai bentuk apa namanya? Orasi saja gitu. Orasi Iya. bahwa sebenarnya permasalahan gizi yang pada saat itu muncul adalah penting gitu loh untuk diketahui Oh, iya. oleh pimpinan, kemudian oleh masyarakat gitu sih sebenarnya. Dan itu mungkin diteruskan juga sampai sekarang ya untuk Iya. karena edukasi Sampai memang sekarang. penting banget kalau menurut saya di bidang kita ya. Iya. Karena kembali lagi Kementerian Kesehatan ini sangat concern yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Ya, karena biaya kesehatan itu yang terbesar adalah penyakit yang diakibatkan karena gaya hidup. Gaya hidup. Ya kan? Iya. Saya sebenarnya juga lagi memperhatikan gaya hidup ya. sebenarnya. Ya, gitulah makanya teman-teman gizi harus semangat, adik-adik gizi semangat dan harus tingkatkan skill ya, bukan hanya dalam skill belajar. IPK tinggi wajib. Artinya wajib dalam hal ini adalah ya sekarang kan syarat minimal lulus adalah 325 mungkin atau 350 dan 25. 325 ya. 325. Ya harapannya ya di atas 325 setidaknya, itu sebagai teman-teman untuk membuka kunci. Artinya Iya. IPK memang bukan menjadi dewanya kuliah, tapi itu adalah membuka kunci pekerjaan. Tetapi yang paling penting adalah saya bersyukur nih adik-adik sekalian di sini menjadi bagian dari satu organisasi ya. Iya. Soft skill itu sangat penting sekali dalam sekali. dunia kerja. Seperti itu. Akan terlihat bedanya antara alumni atau mahasiswa yang selama kuliah itu adalah kupu-kupu, ya kan? Ya kan? Kupu-kupu atau kuliah pulang, kuliah pulang, ya kan? Jadi kura-kura, Iya, kuliah rapat, kuliah kuliah rapat. rapat. Seperti itu.
akan ada bedanya bagaimana dia memaintain mengkritisi suatu analisa keadaan gitu ya. Kalian sudah bisa bagaimana manajemen emosi kalian gitu kan. Kemudian untuk future-nya kalian udah tahu, saya visioner. Jadi tipe-tipe organisatoris itu atau aktivis mahasiswa itu adalah dia visioner. Dia tahu setelah ini dia akan ngapain. Kemudian kalau ini tidak bisa dilakukan, dia akan ngapain, dia akan tahu. Gitu sih sebenarnya. Berarti Jadi intinya organisasi itu penting juga ya. banget, betul. Banget, Soft ya. skill itu Mempengaruhi banget. penting banget untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah di Polkesio. Oh iya, kan tadi Mas Andi ini kerja di Paskas Kemenkes ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu kan sekarang ini lagi booming banget nih tentang transformasi kesehatan. Betul. Nah, kalau menurut Mas Andi nih, transformasi kesehatan itu apa sih? Ya, kita analisis dari bahasa transformasi. Transformasi kan sebenarnya berubah, tapi cepat gitu ya. Iya. Transformasi harus berubah dengan cepat. Dengan cepat. Apalagi pandemi COVID-19 kemarin udah melumpuhkan gitu kan, Iya. melumpuhkan kita. Kemudian setelah itu kita harus bertransformasi dong. Nggak mungkin kita COVID, bagaimana pengendalian COVID tanpa adanya transformasi ini akan lambat sekali. Iya. Makanya di eranya Menteri Kesehatan saat ini dengan program transformasi kesehatan ini mempercepat. Kalau COVID sekarang udah insya Allah selesai, sudah selesai. Tetapi sebenarnya banyak problem setelah pasca COVID sebenarnya. Iya. Masalah kesehatan. Dan memang sekarang concernnya adalah pasca COVID, transformasi tetap harus dilanjutkan nih. Itu kan ada, kalau kalian lihat nanti mungkin ada transformasi itu ada 6 pilar. 6 pilar. Iya, Iya. Satu atap 6 pilar. Mm. Coba nonton di IG-nya Live at Kemenkes ya. Kalau harus Iya, follow tuh iya, Live at Kemenkes ya. Follow doang tapi Iya, follow. belum nyampe ngepoin banget. Ya, gitu. harus dikepoin. Live at Kemenkes. Kemudian coba lihat ada drama musikal. Namanya Satu Atap 6 Pilar. Promosi juga. Kebetulan saya juga main di drama itu. Coba nanti dilihat ya. Jadi setelah ini kita nobar ya. Bagaimana konsep Satu Atap 6 Pilar itu didramakan, dimusikkan, kemudian supaya mungkin masyarakat dan teman-teman di lingkungan Kemenkes paham. Ini karena bahasa transformasi mungkin sebagian orang yang awam nggak apa sih transformasi gitu kan. Betul. Intinya transformasi adalah cepat berubah, kita harus berubah cepat di setiap pilarnya. Kalau di mahasiswa gizi lebih banyak ke transformasi pilar pertama, pilar primer ya kan. Ya tadi mulai dari bagaimana kita banyak melakukan edukasi. Ya kan. Penguatan edukasi, kemudian penguatan program kesehatan masyarakat. Itu sebenarnya yang paling penting saat ini. Peran mahasiswa ya, terutama membantu Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk mempercepat transformasi. Dengan cara apa? Belajar yang baik, kemudian update ilmu, yaitu kan, karena kan ilmu terus berkembang. Iya, Program terus berkembang. Kayak yang tadi dulu ANC 4 kali, sekarang udah 6 kali. Kemudian tata laksana balita masalah gizi, ya kan? Ada namanya balita yang tidak naik berat badan, T. Kalau misalkan bahasa program itu T. Iya. Tidak naik itu apakah memang tidak naik dari 2 kali penimbangan, kemudian atau memang tetap atau turun gitu. Itu balita T. Kemudian ada underweight, ada wasting, dan ada stunting. Gitu. Nah, ini intervensinya ini teman-teman harus update, kemudian program-program yang ada di Kementerian Kesehatan tentunya harus update. Kemudian sekarang kan gampang banget tinggal buka Google program kementerian. Aduh Pak, saya malas ketik gitu kan. Aduh Mas, saya malas ketik. Pakai hidupkan mikrofonnya. Program Kementerian Kesehatan, Google akan ngetik sendiri. Muncul gitu kan. Nah, ini yang digitalisasi dari sekarang ini harusnya teman-teman bersyukur ya. Bersyukur. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi, edukasi. Tentunya kalau udah dapat informasi dan update itu cerna dulu, jangan langsung Bu salah Bu ini kalau di kelas kan saya saking cepet-cepetan ini gitu kan. Misalkan yang ngajar Pak Nur salah Pak Nur gitu kan ini ya gitu. Enggak, tapi harus kita cerna dulu, namanya ATM ya kalau gitu, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Bukan cuma amati dan tiru saja, tapi kita harus modifikasi gitu. Itu sih sebenarnya adik-adikku sekalian ini di Polkesio, saran, tips, dan masukannya mungkin untuk kedepannya. Saya yakin sih institusi sebesar Polkesio ini akan banyak melahirkan banyak
champion atau agent of change ya, agen Iya, perubahan dan Iya. agent of development, artinya perkembangan itu akan terus berjalan dari Polkesio. Itu sih adik-adik sekalian. Oke. Wah, keren banget ya. Iya, dari Eh, tadi kita terpukau Nggak ya. cukup ini waktunya, harus Wow. seharian gitu. Ternyata mahasiswa jurusan gizi yang lulusan ya dari mahasiswa jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bisa melahirkan ya ini penerus Iya. penerus di Kementerian Kesehatan gitu. Dan- Apalagi saya yang sama-sama D3 ini sangat bangga Iya. sekali. Ya, pesan saya ya pembedanya adalah karena memang D3, STR, kemudian jangan pernah takut untuk punya mimpi. Ya, namanya mimpi harus diwujudkan, harus karena mimpi itu nggak bayar kan. Iya. Misalkan Iya. saya nanti mau mimpi, pokoknya tahun depan saya mau mimpi sekolah gitu kan. Iya. Saya mau PhD tahun depan gitu. Ya ungkapkan aja, tapi kita harus mampu mewujudkan. Iya. Mampu mewujudkan ini prosesnya kan panjang. Iya. Panjang sekali. Ya kan, jatuh bangunnya ya nggak perlulah kita ceritakan, tapi prosesnya sangat panjang. Jadi pesan saya buat teman-teman, adik-adik sekalian, jangan pernah takut bermimpi. Kemudian karena mimpi itu gratis, ya kan, nggak ada bayar mimpi itu. Kemudian mampu wujudkan. Kemudian yang penting memang niatkan yang baik ya. Karena kalau sesuatunya kita niatkan yang baik, itu insya Allah nanti kedepannya juga akan baik. Akan baik Ya, tentunya jadi orang baik dulu. Iya. Kalau misalkan jadi orang Jadi baik, itu. tentunya nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang Orang-orang baik. yang baik juga. Itu Oh, sih. iya. Ini acara kajian atau acara apa ya? Iya. Canda. Saking Kalau serunya bisa sekalian ngobrol kita bisa enggak. kemana-mana Iya, ya. betul. Oke. Wah, memotivasi banget ya Mas Sandi ini. Jadi luar kita biasa. selaku mahasiswa jurusan gizi itu yang sekarang semester 5 lagi capek-capeknya ya Iya. Mas. Jadi ngerasa kayak ini termotivasi banget. Iya. Terus Iya. mungkin buat adik-adik yang baru masuk di jurusan gizi tuh memotivasi banget sih Iya. gitu. Iya. Oke, mungkin udah panjang lebar nih Iya. kita Iya. dari tadi ngobrol dari pengalaman organisasi, pengalaman kerja dan sampai ke transformasi kesehatan dan sedikit kajian mungkin Iya, ya. betul. Dan motivasi buat kita semua. Mungkin cukup itu ya Mas. Ya, terima kasih Makasih banyak. sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santuy dengan kita Iya. semua. Dengan Iya. kita Semoga- bertiga khususnya. Iya, semoga bermanfaat nih buat Amin, teman-teman amin. semua. Oke, Amin, mungkin cukup itu ya dari kami. Terima kasih. See you. Bye-bye. See Bye-bye. you.